Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya Wahyu Sewardana dengan NIM 22601244079 dari kelas PJKRD Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan akan menyampaikan materi pelecehan seksual berupa dampak dan cara menangani. Oke, langsung saja ke materinya. Apa sih pengertian pelecehan seksual itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan yang artinya perbuatan menghina atau merendahkan seseorang. Jadi, pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan berupa dalam bentuk fisik maupun non-fisik oleh seseorang yang secara sengaja terhadap si korban dengan cara mengintip, mengambil gambar, berisyarat bermuatan seksual, dan memperlihatkan organ seksual terhadap korban serta sentuhan fisik. Nah, di sini saya membagi 3 bagian dari pelecehan seksual, 3 kategori, yaitu yang pertama fisikal, kedua verbal, dan ketiga non verbal. Jenis yang pertama adalah pelecehan fisikal, sesuai dengan namanya fisikal, yaitu alias fisik. Nah, jadi kali ini pelecehan seksual dengan berhubungan berkaitan dengan sentuhan fisik. Nah, jadi pelaku tidak segan untuk menyentuh fisik korban. Contohnya seperti pinggul, tumit, terus tangan, rambut, dan lebih parahnya lagi bisa menyentuh organ-organ vital seperti organ intim, dada, dan pantat. Hal tersebut sangat tidak etis dilihat oleh seseorang, seperti halnya video di atas. Pada video di atas telah memperlihatkan pelecehan seksual. Meskipun itu dibilang bercanda, tetapi hal tersebut sangat merugikan korban karena menyebabkan korban yang sangat trauma yang amat berat. Nah, selanjutnya yang kedua ada pelecehan verbal. Pelecehan verbal sering kita temui di dalam media sosial, seperti postingan-postingan selebritis yang mengenakan pakaian bikini, mungkin di pantai. Nah, itu menimbulkan para netizen berkomentar bernada seksual, seperti bagian tubuh yang begitu seksi dan lain sebagainya, seperti video berikut ini. Bro, wih, ini ada postingan nih, seksi banget ya? Oh, cantik tuh. Wah, besar ya bro? Mantap. Nih, Mantap. kita komen aja kali ya. Mungkin kita komen apa ya bro? Komen seksi gitu. Seksi banget sih. Iya, mantap. Tek. Kamu ya? Oke. Dah, kirim. Video berikut merupakan pelecehan seksual verbal yang dilakukan di dalam media sosial. Nah, jadi untuk para pelajar SMP maupun SMA lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Nah, kali ini yang ketiga, yaitu yang terakhir pelecehan seksual nonverbal. Biasa terjadi yaitu dengan perbuatan seksual siulan. Seperti contoh, sekelompok laki-laki yang sedang melihat wanita jalan lalu bersiul dengan tatapan menyerikan mata yang bernafsu. Seperti video berikut ini. Bro, ini bro. Pada video tersebut merupakan pelecehan seksual nonverbal yang dapat mengganggu kenyamanan si korban. Perkembangan remaja mencakup periode transisi antara masa anak-anak dan kedewasaan. Biasanya dimulai pada awal pubertas hingga akhir masa remaja. Perspektif mengenai aspek perkembangan remaja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, dan moral, identitas diri, pendidikan, dan karir. Berikut adalah beberapa perspektif kunci untuk memahami perkembangan remaja pada awal dan akhir masa remaja. 1. Aspek fisik. 2. Aspek kognitif. 3. Aspek sosio-emosional. 4. Aspek moral. 5. Aspek identitas dan diri. Dan 6. Aspek pendidikan dan karir. Nah, tentu saja ketiga kategori tersebut berkesinambungan dalam lingkup
SMP maupun SMA. Nah, jadi kita sebagai pembimbing, mahasiswa, guru, dan orang tua harus mengingatkan kepada anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita dan mengedukasi dan menjelaskan dampak dan efek yang ditimbulkan dalam jangka panjang. Sebagai pelajar SMP dan SMA juga harus saling menghormati terhadap sesama teman. Dan semisal ada teman yang kemungkinan bisa terjadi permasalahan tersebut, segera laporkan terhadap guru atau guru bimbingan konseling di SMP atau SMA agar hal tersebut segera ditindaki oleh pihak yang berwajib agar tidak berkelanjutan dan menyebabkan yang lebih parah lagi. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual itu sendiri yaitu 1. Gangguan cemas. Gangguan cemas ditandai dengan kecemasan atau rasa khawatir berlebih mengenai peristiwa sehari-hari tanpa adanya alasan yang jelas. Kecemasan tersebut tidak bisa dikendalikan sehingga menimbulkan stres dan menyebabkan gangguan pada kehidupan sosial penderita. 2. Depresi. Tak semua korban pelecehan seksual berani untuk bicara dan melaporkan apa yang dialaminya. Korban yang memilih untuk diam lebih rentan untuk mengalami depresi. Bila sudah depresi, gejala utamanya adalah merasa sedih atau tertekan sepanjang hari, mudah lelah dan tak memiliki tenaga untuk beraktivitas, serta kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Yang ketiga yaitu trauma. Pada gangguan ini penderitanya terbayang-bayang akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya secara berkepanjangan. Mereka juga sering mengalami mimpi buruk tentang hal tersebut dan berusaha menghindari segala sesuatu yang dapat membangkitkan ingatan tentang kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Yang keempat, histeria. Merupakan salah satu gangguan psikologis ekstrim yang bisa terjadi pada korban pelecehan seksual. Gejala histeria umumnya berupa hilangnya fungsi salah satu bagian tubuh. Adapun cara menangani pelecehan seksual pada korban yaitu dengan 1. Bicara dengan seseorang atau guru bimbingan konseling yang dapat dipercaya tentang kejadian pelecehan seksual yang dialami. Jangan menyimpannya sendiri karena tak akan menyelesaikan masalah. 2. Jika berbagai pihak menanyakan tentang kejadian tersebut berulang-ulang dan hal itu menyebabkan rasa tak nyaman, korban pelecehan seksual punya hak untuk menentukan kapan dan kepada siapa ia ingin bicara. Yang ketiga, apabila merasakan tekanan psikologis yang mengganggu, jangan ragu untuk meminta bantuan dan pendampingan dari psikolog atau psikiater. Nah, materi tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pelecehan seksual berupa pengertian, jenis-jenis dampak, dan cara menangani. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan terhindar dari hal tersebut. Dan saya tegaskan lagi kepada khususnya pelajar-pelajar di Indonesia, khususnya SMP maupun SMA, janganlah anggap hal tersebut wajar. Karena hal tersebut sangat merugikan diri kita sendiri yang akan berakibat fatal dan menyesal di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.